When you ask, he cares. When you seek, he Shalom semuanya. Mana suaranya Kak Vina mau dengar? Shalom. Salam, Kak. Baru Kak Nika. Shalom. Baru kakak-kakaknya aja. Mana suaranya? Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Nah, gitu dong ya, semangat penuh sukacita. Oke, hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu karena kita bisa ngobrol bareng-bareng ya, bisa ketemu sama-sama. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Kak Vina mau pilih enaknya cowok atau cewek ya yang bantu Kak Vina doa ya. Coba Kak Vina lihat tuh nama-namanya. Cewek aja. Giselle? Yuk, doa yuk bantu Kak Vina ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkati firman yang akan diajarkan kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan. Semoga kita semua bisa mengerti, Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you, Giselle. Wah, suaranya. Semuanya di sini penuh sukacita. Dereng. Mana Kak Vina mau lihat senyumnya. Ting, 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 ting. Wah, shalom kayak gini, Dereng. Ya. Yuk, kita semua mau berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan ya. Semuanya hari ini kan bahagia dan sukacita, toh. Ini adalah sebuah lagu yang semua pasti tahu. Soalnya lagu ini dari kalian sekolah minggu di Balita pasti sudah pernah dinyanyikan ini. Oke, sama-sama tepuk tangan juga ya. Yo. Sudah tahu kan lagu apa ini? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kak Vina kasih liriknya ya, mungkin ada yang lupa ya, masih ada. Yo, nih kalau lupa, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Gampang banget ini lagunya. Yuk. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng tangan sendiri aja ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya kalian. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Oke, silakan duduk, duduk. Oke. Nah, hari ini tadi kan lagunya hari ini ku rasa bahagia ya. Semuanya happy, semuanya penuh sukacita, penuh senyum ya. Semuanya sukacita karena kita tahu kita dikasihi Tuhan. Oke? Mana oke-nya? Oke? Oke. Oke. Ya, kalian ada dengar suara nggak itu? Suaranya siapa ya itu? Rasanya Nggak tahu apa? sih suara siapa. Pusing. Itu loh. Siapa? Ibu ini ya, ibu tuh guru, punya murid. Kepala ibu udah panas, Apa? rambutnya udah rontok. Aduh, hatinya deg-degan. Kenapa? Muridnya disuruh Zoom, layarnya dimatikan, nggak mau nyalain kamera. Coba bayangkan, yang nyalain kamera, ibu terangkan itu bengong. Ngerti nggak? Ditanyain, nggak ngerti. Dikasih pertanyaan, jawab tidak. Malah ada yang ngemil. Coba bayangkan, di sekolah online makan sambil belajar. Dikasih tugas, dikasih deadline. Anak-anak kerjakan soal 1 minggu dikumpulkan ya. Pakai file MS Word. Dikerjakan nggak? Tidak. Sampai ibu tunggu. Kasih waktu 1 hari. Nggak dikerjakan. Sampai diobrak-obrak. Katanya mau nilai A. Mau nilai 100. Kalau ibu kasih nilai 50, dibilang ibu galak. Dibilang ibu pelit. Coba bayangkan. Ibu harus bagaimana? Sudah, ibu mau ngajak lagi ke kelas yang lain. Wah, ternyata ada Bu Guru Christine lagi mengeluh, lagi curhat, curcol. Soalnya tadi apa? Ada yang dengarkan nggak curhatannya itu apa aja? Enggak, apa itu? Muridnya gak mau Muridnya nakal. Muridnya Terus dikasih kok tugas galak gak banget dikasih- katanya gak net. dikerjakan. Iya, kasih tugas nggak kerjakan. Lalu waktu Zoom di sekolah disuruh on cam, off cam. Nggak cuma on cam aja, ternyata sambil Terus dia ngomongnya didengerin malah bengong. Parah. Iya. Lalu kasih tugas nggak ngerjakan tadi. Lalu kalau misalnya nanti dikasih nilainya jelek, dibilang pelit, dibilang jahat. Ya, Hmm. mau dapat Apakah kalian dikasih seperti itu juga, seperti yang dikatakan oleh Bu Christine? Nggak kerjakan tugas? Enggak, tinggal gurunya lapor kepala sekolah aja. Oh, enggak ya. Di sini anak-anaknya pinter-pinter semua, taat-taat semuanya ya. Aduh, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, tunggu. Kita kok dengar suara lain lagi ya? Siapa lagi ini ya? Coba kita dengarkan. Aduh. Gimana? Ini siapa ini? Guru ini loh, marah-marah aja. Marah-marah terus tugasnya on time. Kayak Aduh. Padahal kan tugasnya banyak. Belum matematika, belum bahasa Inggris, belum bahasa Indonesia, PPKN. Ada lagi tuh yang aku nggak bisa. Bahasa Mandarin. Ni hao ma. Aduh, apa itu ni hao ma? Aduh, wohan hao. Saya pusing ini kalau wohan hao. Aduh, baru teman-temannya itu loh. Aduh, aku ini mau minta ajar sama mereka, tapi mereka kok pelit sih. Gimana ini? Siapa yang mau bantu aku ya? Aku loh, tugasnya banyak gini nih, aku juga pengen main. Pengen itu, pergi-pergi jalan-jalan, makan enak, tapi karena tugasnya banyak, deadline terus. Aduh, gimana ini? Kakak kan, aku kan pengen ini, pengen dapat nilai bagus juga. Tapi kalau tugasnya banyak gini gimana ya? Aku harus mulai dari mana dulu ya? Alah, sebel deh gini nih. Ternyata nggak cuma Bu Guru aja yang mengeluh. Ternyata muridnya juga mengeluh ya. Apakah kalian juga biasanya mengeluh seperti murid yang namanya tadi Yunike itu? pernah, kadang sih. Pernah. Kadang sih. Mau main juga ternyata banyak Ternyata ada tugas yang manggil saya. tahu Kak Vina kalau online gini katanya tugasnya jadi lebih banyak. Bener ya?
Tugasnya nanti namanya biasanya bukan tugas Ya, tugas sekolah tatap muka nggak banyak sih, tinggal dikerjain sekolah. Malah Ini harus kerjaan sendiri. banyak kan tugasnya kan. ternyata Mending sih bisa makan juga. ternyata ya setiap orang itu pasti pernah mengeluh ya. Kak Vina juga pernah mengeluh ya. Dan pertanyaannya Kak Vina selanjutnya, setiap orang itu pasti punya sesuatu yang kadang tidak menyenangkan ya. Apakah ada yang hidupnya selalu happy, mulus? Wah, nggak ada tugas, nggak ada ulangan. Adakah sekolah ini nggak ada tugas dan tidak ada ulangan? Nah, atau nggak ada ya? Semuanya pasti ada tugas. Sekolah kalau nggak mau ada tugas, nggak mau ada Pasti ujian. Sekolah itu ada bebannya. Bukan beban ya, nggak boleh bilang beban, bilang tugas. Oke ya, setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya ya. Tuhan, kita sayang Tuhan bukan berarti Tuhan pasti bukan berarti kayak gini, oh Tuhan ini kan sayang aku, jadi pasti aku coba masalah-masalah itu pasti diminggirkan semua dari aku, pasti hidupku mulus. Oh tidak begitu teman-teman ya. Not like that. No. Oke, ya. Masalah pasti ada, pasti kita pasti pernah mengalami masalah. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah Tuhan pasti selalu bersama dengan kita. Tuhan pasti akan selalu bantu kita, tolong kita agar kita menemukan jalan keluarnya. Oke, Kak Vina mau ajarin satu lagu baru ya. Lagunya ini simple banget kok. Simple banget, jadi kita belajar sama-sama ya. Judulnya Segala Perkara. Oke, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Oke, belajar sama-sama ya. Kalian bisa baca kata-katanya. Kata-katanya bagus banget. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita harus percaya Tuhan setia, Tuhan sanggup menolong kita, dan juga percaya segala masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan selalu beserta kita. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Engkau penolong kami. Engkau sahabat kami. Terima kasih Yesus. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Tutup mata kalian sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Engkau penolong kami. Engkau sahabat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Dan juga untuk setiap kami tempat ini Tuhan, Engkau yang buka hati kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau menjadi anak yang taat, kami mau melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami mau jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, tadi kita sama-sama sudah lihat sedikit dialog ya, dialog lah ya. Dialog dari Kak Christine yang mewakili guru dan Kak Yunike yang mewakili kalian sebagai murid-murid ya teman-teman. Kenapa sih kakak-kakak sekolah minggu kok menyiapkan dialog dari tokoh guru dan murid? Kakak yakin supaya anak-anak denger. Kita anak-anak kan dengar. lebih suka lihat drama gitu daripada baca gitu. Ya, Drama kan oke. lebih kayak ngerti gitu ya. Lebih gampang keinget. Ya, benar Nicholas. Jadi sebenarnya guru itu juga punya masalah loh. Nggak cuma murid saja ya teman-teman. Jadi kakak dulu kalau sekolah seusia kalian itu kakak juga mikirnya gini loh. Enak ya guru ini ya, ngasih PR, ngasih ulangan. Apalagi kakak dulu punya guru bahasa Indonesia itu ya teman-teman. Zamannya kakak sekolah, kakak itu selalu ngomongin guru bahasa Indonesia ini sama teman-temannya kakak. Kenapa kok selalu diomongin? Karena menurut kakak guru ini nggak pinter. Bagaimana kita bisa ngomong pinter ya teman-teman? Kalau pelajaran itu dia sudah buka buku, terus dia cuman baca dari buku, terus diucapkan ke anak-anak. Nah jadi kita nih melihat dia ini guru bahasa Indonesia nih, kakak mikirnya gini, sama teman-teman, kamu tuh ngasih PR, kamu dewek lu nggak pinter. Nah itu murid ya, itu murid. Tapi kakak hari ini memahami jadi guru itu ya nggak gampang loh teman-teman. Tuntutannya banyak loh teman-teman, apalagi kalau sekolah minggu gini ya, mau hari minggu, suruh mikir gitu ya, kadang-kadang apa ya yang harus kita kasih ke kalian ya, supaya kalian ini mudah menangkap firman Tuhannya, kalian nggak boring.
Aduh, kalian pernah mikir nggak sih, gitu ya? Nggak, ini bukan curhat kakak ya. Ini kakak cuma cerita ya. Guru tuh juga punya masalahnya sendiri, murid juga punya masalahnya sendiri ya. Oleh karena itu, yuk kita hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhannya, dikasih judul. Silakan Kak Vina. Nah, ini judulnya teman-teman. Bertahan di dalam masalah, ya. Apakah seusia kalian ini sudah mengalami masalah? Kakak yakin jawabannya ya. Ya. Kak, Bahagia, happy aja. Nggak ada masalah. Wow, luar biasa ya. Kakak seusia kalian ini kelas berapa? Kelas 5 sama 6 ya. Kakak juga mengalami masalah loh teman-teman. Mungkin di zaman kalian sama zamannya kakak beda ya. Kalau zaman kalian ini kan apalagi pandemi, otomatis kan kalian ini nggak bisa mainan sama teman-teman pergi bareng gitu ya. Terus ketemu di sekolah. Nah, kalau seusia kakak, pada waktu kakak seusia kalian maksudnya, itu kakak kalau sore jam 3, jam 4 sore, itu kakak sudah nggak di rumah teman-teman. Kakak sudah mainan di luar sama teman-teman kakak. Mainannya apa? Banyak. Ada yang mainan tekong-tekongan. Tahu tekong-tekongan nggak? Sembunyi-sembunyian. Tahu sembunyi-sembunyian? Tahu kan yang tutup mata itu loh, terus sembunyi. peta umpet. Peta umpet. Benar-benar, peta umpet. Maaf, peta umpet. Ya, Kak. Terus dakon. Ya, dulu Masih main jadi gitu. kakak kalau jam 3, jam 4 sore itu teman-temannya kakak sudah pada ngumpul di kampung. Terus kita mainan, gitu ya, mainannya banyak. Nah, kadang-kadang waktu mainan itu, namanya anak-anak mainan seusia kalian itu ada yang namanya bertengkar, teman-teman. Ya, bertengkarnya itu kadang-kadang begini loh, ada anak yang nggak senang gitu ya, Itu pasti tiba-tiba salah satu nangis. nangis, iya nangis. Apalagi kalau yang main peta umpet itu iseng. Kakak pernah loh mainan peta umpet, ya bukan pernah, sering juga sih ngisengin temennya kakak. Jadi yang tutup mata itu gitu ya, terus kakak sudah janjian sama teman-teman tuh gini, ayo kita pada waktu si A ini nanti kalau dia tutup mata, kita sembunyinya di rumah yuk. Oh iya, ayo. Nah, jadi pada waktu tutup mata tuh semua pulang rumah, teman-teman. Kasihan loh, dia tuh sampai carinya tuh sampai gini loh. Arif. Terus misalkan ada temannya kakak namanya Budi gitu ya, nyerah, wes nyerah. Aku nggak bisa cari kalian. Kita ini ketawa-ketawa loh di dalam rumah. Kapok. Nah, waktu itu kita keluar sambil ngetawain teman-temannya kakak yang tutup mata. Kita lo sembunyinya di rumah. Nah, jadi kadang-kadang jengkel lo begitu kan lo teman-teman. Jengkel banget lo. Jengkel. Nah, itu menurut kakak itu sebuah masalah ya. Kadang-kadang di tengah kita berteman itu ada beberapa teman tuh yang kadang-kadang suka kita bully. Di zamannya kakak sudah ada lo bully-bulian teman-teman. Ya suka kita bully juga. Nah, itu masalah ya. Oke. Sekarang kita mau lihat tokoh Alkitab ya. Jadi kakak mau ngambil 2 contoh tokoh Alkitab. Mereka tokoh Alkitab, tapi di dalam hidupnya, ternyata mereka juga ngalami loh yang namanya persoalan hidup ya. Kita mau lihat dulu di dalam tokoh Alkitab Perjanjian Lama ya. Nah, kalian pasti sudah nggak asing ya, dengan yang namanya Yusuf. Nah, ini kakak pakai background Yusuf ya. Nah, ini Yusufnya sudah menang ini ya. Yusufnya sudah jadi orang hebat. Tapi sebelum Yusuf jadi orang hebat, kakak mau nanya nih sama kalian. Kalau kalian ingat ya, Yusuf alami masalah apa aja sih sebelum dia jadi orang hebat di Mesir? Siapa yang bisa isi 4 poin aja deh? Nikolas dulu. Sebentar. Satu-satu. Jawabnya satu-satu ya. Pertama itu dibuang. Tunggu, sabar. Nikolas dulu. Juara CCA Dibuang dulu. sama kakaknya. Ya, dibuang sama kakaknya, benar. Dijual. 1. Terus yang kedua, perempuan deh. Sebentar, perempuan. Siapa? Kak Vina aja deh yang pilih. Karena sama-sama perempuan. Siapa Kak Vina? Tunggu, Kak Vina lihat dulu. Siapa? Sydney. Sydney. Apa yang dialami oleh Yusuf, Sydney? Yang nggak enak. Dibuang dibuang ke kayak dipandang sebelah mata sama saudara-saudaranya gitu. Loh, ini sama kayak Nikolas. Yang lain dong. Banyak loh yang dialami Yusuf. Yang lain dong. Setelah dibuang diapain? Ya, setelah dibuang. Yang lain jangan jawab dulu dong. Dikasih oleh ayahnya di rusak acting.
Apa? Apa sih ini? Jubah yang dikasih oleh ayahnya Heeh. rusak. Dirusak sama kakak-kakaknya. Iya. Oke, boleh lah, boleh. Oke, sekarang cowok lagi, cowok lagi. Aku Bradley ada di sini ya, Bradley. Bradley juaranya tadi Kahoot. Bradley. Ya, ayo silakan. bentar lagi Dolcep juara 2. Iya, Ya, juaranya Bradley tadi dulu. cowok semua ya. Cowok semua, advannya cowok semua Kak Vina. Ayo Bradley. Bradley apakah ada di sana? Dijual oleh kakaknya. Dijual oleh kakaknya, benar. Sekarang perempuan lagi, Kak Vina. Silakan Sharon. pilih Kak Vina. Delicia Oh Sharon, Delicia Sharon. Oke silakan. Apa yuk, banyak loh Mas Ian. Sharon. Itu loh yang sampai yang Yusuf bekerja di rumahnya siapa ya itu? Tuh, Sharonnya tiba-tiba hilang. Bilang. Oh, Jesslyn, Ece. Jesslyn. Ini sekolah minggu loh ya, cerita sekolah minggu loh teman-teman. Jess. Jesslyn. Ya. Dibenci sama kakak-kakaknya. Dibenci sama kakak-kakaknya. Ya wis, nggak apa-apa wis. Sebenarnya Yusuf itu ngalami banyak banget loh Iya, difitnah. aku Kak. Difitnah sama istri Ya, weh. Potifar, terus Ya, apalagi di penjara, apalagi. dilupakan oleh juru minuman dan juru roti. Iya, benar. Nah, tuh banyak kan masalahnya Yusuf kan? Oke ya, jadi Yusuf itu ngalami banyak loh teman-teman sebelum dia jadi orang hebat ya. Oke, sekarang kita ke perjanjian baru. Kita lompat yuk. Kakak Ya, pakai habis itu tokohnya Paulus. Habis itu langsung dari tangan kanannya Pak. Ya, oke. Nanti kita lanjut ke situ. Paulus kita buka 2 Korintus pasal 11 ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 11 ya. Paulus ini malah lebih banyak juga loh teman-teman. 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 28. Ya, kalian boleh buka Alkitab. Sudah ketemu Kak. Sudah ketemu. Oke, yang pertama. 5 kali disesah. Ya, disesah itu diapain sih? Disesah itu diapain sih? Disiksa. Ya. Orang Yahudi. Disiksa. Oke, yang kedua, siapa mau jawab? Dilempari batu. Dilempari didera, batu, ya, didera. Oke, yang lain selain itu karam kapal. Ya. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Nah, ya, itu kan serem teman-teman, ya. Serem banget loh kalau di tengah laut terkatung-katung dan dingin ya, pasti Terancam kedinginan. bahaya banjir. Ya, bahaya banjir. Terus Banyak ini Paulus alami bahaya ini. di padang gurun. Ya. Bahaya di Oke. tengah laut. Bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Ya, banyak ya. Ya, banyak ya. Berpuasa, Oke, sekarang kakak baca ya, sekarang. Kalian boleh simak ya. Oke, inilah yang dialami Paulus ya. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi gini ya teman-teman, dia disiksa itu selalu 39 kali. Bayangkan 39 dikali 5. Kalian bisa hitung sendiri ya. Terus 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ya, jadi kalian sudah lihat sendiri ya teman-teman, bagaimana orang-orang ini mereka juga hidupnya itu nggak enak loh teman-teman ya.
Seringkali kita mengeluh gitu ya, seringkali kita merasa diperlakukan nggak adil, seringkali kita merasa hidup ini kok nggak enak ya gitu ya teman-teman. Nah, inilah hari ini Alkitab mau menjawab ya bahwa di dalam kehidupan itu kita nggak bisa pisahkan ya antara hidup yang seneng sama yang nggak seneng ya, itu jadi satu paket ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, sekarang ini kakak mau tanya ya, adakah manusia yang hidupnya mulus, lancar, dan selalu bahagia? Ada nggak teman-teman? Menurut kalian ada nggak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sepakat ya kita nggak ada ya? Kita angkat tangan tos dulu ya. Kita angkat tangan ya, tos dulu ya, nggak ada. Yuk kita buka satu ayat ya. Mazmur 90 ayat 10. Ya, kita lihat ya satu ayat. Mazmur 90 ini ditulis oleh seorang filsafat pertama di dunia namanya Musa, ya. Musa itu dijuluki rabi di atas rabi, dia guru di atas guru, teman-teman. Makanya kalau yang ditulis Musa ini, kakak yakin dia menulisnya itu selalu tepat sasaran karena dia adalah orang pertama filsafat. Filsafat itu orang hebat ya. Jadi kita akan baca ya sama-sama teman-teman. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kuat 80. Nah, ini loh teman-teman yang Musa tulis. Dan kebanggaannya adalah satu, kesukaran dan penderitaan yang kedua. Tetapi firman Tuhan berkata begini, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya apa teman-teman? Suatu hari nanti kesukaran dan penderitaan itu pasti akan hilang. Asalkan kita bisa bertahan, ya. Oke, kita akan lihat bagaimana Yusuf dan Paulus bisa menang atas kesulitan mereka. Yuk, kita lihat slide berikutnya. Kita lihat Yusuf dulu ya. Kita lihat Yusuf dulu. Nah, kita baca Yusuf, Kejadian 50 ayat 20. Buka Alkitabnya, yuk. Kejadian 50 ayat 20 dibaca Yosef, juara 2-nya CCA. Joseph, Kejadian 50 ayat 20. Silakan dibaca Joseph. Di layar monitor sudah tampil. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud lakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup Suatu bangsa yang besar ya. Oke, kakak akan baca ulang ya. Ini fokus di kalimat yang ini ya nanti ya teman-teman. Oke, kakak akan ulang ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah, jadi kalau hari ini kalian punya teman, kalian hari ini ada di rumah, sering diperlakukan nggak adil misalkan ya, atau teman kalian sering membuli, sering menjahati kalian. Yuk, diingat kalimatnya Yusuf ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, nah ini loh luar biasanya teman-teman. Tetapi Tuhan telah merekakannya untuk kebaikan. Kakak ulang ya, ini yang penting, kalian garis bawahi. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, nah Allah itu punya maksud teman-teman ya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, teman-teman ya. Jadi kita pakai yuk nasihatnya Yusuf ini kita pakai ya teman-teman. Jadi kalau hari ini kalian ada di suasana yang nggak baik, di sekolah, di rumah, dimanapun kalian alami, yuk kita belajar bertahan dengan yang Yusuf hari ini katakan. Karena pasti nanti ada kebaikan di sana teman-teman. Ya, kalian belajarlah bertahan. Karena pasti akan ada kebaikan. Yuk kita lihat yang Paulus katakan sekarang ya. Nah, 2 Korintus 12 ayat 10 dibaca perempuan. Gisel, bisa bantu baca? Gisel, 2 Korintus 12 ayat 10. Itu di depan sudah ada, sudah nampak. 2 Korintus 12 ayat 10. Gisel. Gisel ada enggak? Michelle nggak ada, Kak. Oh, Gisel nggak ada? Iya, mungkin terdampar, terhebat.
Signal. Signal ya. Oke, kalau gitu siapa ya? Ya, Kelsen boleh dah, Kelsen boleh. Silakan Kelsen. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, teman-teman kalau baca apa yang Paulus katakan ini ada yang aneh nggak sih? Aneh nggak? Aneh menurut kakak ya. Kenapa? Kok bisa ada manusia tuh senang di dalam kelemahan dan siksaan ya? Terus di dalam kesukaran lagi. Ya, yang Paulus katakan ini teman-teman. Paulus ini memahami arti menjadi pengikut Kristus ya teman-teman. Jadi hari ini kalau kalian sudah merelakan diri kalian menjadi anak Tuhan, itu hidup itu seperti satu paket teman-teman. Kita nggak bisa pisahkan cuman Tuhan, aku mau diberkati tok Tuhan. Aku nggak mau yang nggak enak Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, hidupku ini mulus, nggak ada tantangan Tuhan. Lancar jaya Tuhan, kayak lewat jalan tol. Jangan salah loh. Kadang-kadang kita lewat jalan tol itu juga banyak rintangannya loh. Yang pertama macet. Yang kedua yang kakak pernah cerita, kadang-kala kita ini saking nggak konsennya ya, karena nggak konsen, itu petunjuk jalannya tuh lupa dilihat, akhirnya salah masuk jalan. Jangan pikir kita lewat jalan tol itu mulus lancar gitu, enggak loh. Yang ketiga, kalau misalkan kakak pergi ya kapan hari ya, dari Surabaya menuju ke Solo, itu sekarang kan bisa lewat jalan tol kan, jalan tolnya kan lurus terus ya, kalian pikir itu enak. Ada satu sisinya enak, satu sisi lain nggak enak. Nggak enaknya itu apa? Coba kalian tanya sama orang tua kalian. Nggak enaknya itu apa? Ngantuk, teman-teman. Nah, hidup itu seperti sebuah paket, satu paket. Kita nggak bisa ikut Yesus, terus kita dengar gitu ya, mujizat, berkat. Terus tiba-tiba hidup kita rasanya mulus, teman-teman. Kalau Ulangan cukup dengan berdoa, tiba-tiba seperti Tuhan buka jalan, teman-teman. Ulangan itu lancar, ujian jadi lancar, sekolah jadi tanpa hambatan. Tuhan tidak pernah janji seperti itu ya, teman-teman. Hari ini yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan beri kekuatan kepada orang yang mengikut Tuhan Yesus. Makanya yang Paulus katakan tadi, tolong dibukakan lagi Kak Vina, 2 Korintus 12 ayat 10 Kak Vina. Ini penting ya teman-teman, 2 Korintus 12 ayat 10. Nah, Ya, 2 Korintus 12 ayat 10 yang tadi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kita akan baca lagi ya, kalimat yang tidak wajar, tapi inilah kekristenan yang sejati ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Hari ini yang kalian alami seperti Paulus itu apa sih? Kadang-kala kalian ini sudah mau komitmen jadi anak Tuhan. Sudah nggak mau ikut ngomong kotor, nggak mau ngomong kasar. Terus kalian nggak mau ikuti teman-teman kalian yang hari ini perbuatannya itu menurut kalian nggak benar. Tapi malah kalian dijauhi sama teman-teman. Itulah yang namanya penganiayaan. Itulah yang namanya kesukaran. Itulah yang namanya siksaan, teman-teman. Terkadang siksaan itu bukan berupa siksaan fisik, kalian dipukul gitu ya, kalian ditendang seperti Paulus. Tetapi yang lebih mengerikan hari ini itu adalah siksaan di dalam berupa siksaan batin, teman-teman. Kalian diolok, kalian ini dihina. Kamu loh bukan anaknya orang kaya, kamu tidak boleh masuk komunitasku. Itulah yang dinamakan siksaan, teman-teman. Tetapi Paulus kasih nasihat, teman-teman. Paulus kasih pesan yang terakhir ini luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kalian hari ini mau merasakan kekuatannya Tuhan, kalian mau merasakan kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta kita, kalian harus hari ini menjalani kehidupan seperti Paulus dan Tuhan Yesus, teman-teman. Itulah kekristenan. Kakak lewat sekolah minggu hari ini tanggal berapa hari ini Kak Vina? Tanggal 24 ya. Tanggal 24. Kakak mau katakan sama kalian yang sudah kelas 6 ya, hari ini kalian sudah kelas 6. Kalian belajarlah jadi anak Tuhan yang berdoa sendiri, teman-teman. Jangan minta
mama papa doakan, orang lain doakan. Kalian belajarlah ngomong sendiri sama Tuhan. Sebab kakak mau didik kalian jadi anak Tuhan yang dewasa. Apa bedanya sih kalian berdoa sendiri sama kakak berdoa buat kalian? Nggak ada bedanya. Contoh, kakak punya anak 2, yang satu sudah umur 14, yang satu masih kecil, usia 4 tahun. Misalkan nih, yang usia 4 tahun datang sama kakak, bilang gini, Dedi, namanya Vito ya, yang kecil ya. Vito minta dong beliin sepeda motor. Soalnya Vito lihat orang naik sepeda motor itu kok enak ya. Kaget, kakak kaget, ngawur. Kamu kok kecil sudah minta sepeda motor? No, gitu kan? No, no, no. Terus anaknya kakak ini rayu cece-nya. Bilang, no Dedi, oh Vito lo kepingin sepeda motor gitu kan ya. Terus cece-nya yang datang. Dedi, Vito lo kasihan, beli sepeda motor po. Soalnya Vito itu suka. Tetap kakak jawab tidak. Nah, Tuhan itu nggak bisa dirayu, teman-teman. Ya, hari ini kalian punya Tuhan yang nggak bisa dirayu. Kalian kak hari ini misalkan kak doakan aku ya kak, ya mau ujian. Kakak hari ini akan berkata sama kalian, yuk kita doa sama-sama. Kalian belajar bergantung sendiri sama Tuhan. Ya, kenapa sih kita kok nggak berani ngomong sendiri sama Tuhan? Kenapa kita kok harus bergantung sama Tuhan? Nggak ada bedanya loh, Kak Vina berdoa buat kalian dan kalian berdoa sendiri itu sama, teman-teman. Kalau hidup kalian benar, kalian hari ini belajar dengan rajin, gitu ya. Kalian hari ini berbeda dengan teman-teman kalian. Kakak percaya, belajar kalian itu adalah doa kalian, teman-teman. Sekalipun kadang-kadang ya, kalian belajar tuh sampai lupa berdoa. Aduh, aku lupa berdoa ya gara-gara aku belajar. Percaya deh sama kakak. Belajar kalian itu doa kalian, teman-teman. Kakak kan selalu berkata, ibadah itu bukan cuma tutup mata, lipat tangan. Ibadah itu adalah kalian mengerjakan hari ini yang Tuhan percayakan sama kalian. Kalian hari ini dipercaya Tuhan sekolah. Belajarlah dengan benar. Ya. Jadi teman-teman, nggak ada orang yang hidupnya enak tanpa masalah. Di rumah kadang-kadang kalian alami gitu ya, misalkan papa mama ngomel aja nggak, maksudnya ngomelnya nggak berhenti teman-teman. Yuk belajar yuk, waktu papa mama ngomel kalian jangan jawab dulu, kalian belajar diam dulu. Iya ya, salah nggak ya aku ya? Misalkan kalian nggak salah ya, misalkan kalian nggak salah, yuk kalian belajar diam, jangan dijawab teman-teman. Ya kakak hari ini juga sama loh teman-teman. Di dalam kehidupan kakak kadang-kadang itu juga alami misalkan sama teman gitu ya. Kakak merasa disalah-salahkan. Kalau kakak yang dulu, kakak lawan teman-teman. Tapi karena kakak hari ini belajar firman, kakak belajar hari ini seperti tokoh-tokoh Alkitab. Mereka tidak ada yang melawan teman-teman. Kalian lihat Yusuf. Kita tadi sudah belajar Yusuf ya. Yusuf dibuang ke sumur, dijual, kemudian di rumah Potifar difitnah. Tadi ada yang jawab, dilupakan lagi ya. Sama juru makanan ya. Yang melupakan itu juru makanan ya. Benar apa salah ya? Juru makanan yang melupakan. Bukan juru minum ya kak ya? Juru minum apa juru makanan ya? Lupa kakak, wes pokoknya salah satu deh. Juru minum Makan juru yang roti. mati. Juru mati. Iya. Oh ya, Ya, juru juru minum, minum. benar ya, maksudnya juru minum. Ya juru makanan itu yang mati ya. Juru Iya, minum, juru makanan yang mati. juru makanan yang mati ya. Kemudian pada waktu di Mesir sudah jadi tangan kanannya Firaun, masih ketemu lagi sama saudara-saudaranya, harus mengampuni. Sulit loh teman-teman, harus mengampuni orang yang jahat sama kita tuh sulit loh. Kalau kita punya salah mungkin nggak sulit ya, tapi kalau kita nggak salah itu sulit. Nah, Paulus juga teman-teman. Paulus itu niatnya baik ya untuk memelihara jemaat, tapi kadang-kadang di dalam jemaat Tuhan itu ada yang toksik, ada yang palsu. Ya, oke ya, kita akan lihat slide terakhir ya. Sebelum kita masuk diskusi, teman-teman. Nah, yuk kita lihat ya. Jadi, di dalam kehidupan ini adalah tentang bersama siapa kita menjalani hidup, teman-teman. Ya, kalau hari ini kita jalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ya berarti kita harus merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan, teman-teman. Tapi yang pasti ya, teman-teman, kita pasti bisa melewati semua ini. Ya, kita pasti bisa melewati. Kakak melihat orang-orang yang hebat yang hari ini mereka punya pengaruh hebat di dunia, mereka semua melewati kehidupan itu yang tidak enak, teman-teman. Tapi mereka bisa lewati. Kakak percaya, kakak berdoa lewat firman hari ini,
kalian semua lebih dari pemenang, ya. Lebih dari pemenang itu bukan berarti mau lomba, kalian berdoa terus menang. Itu bukan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu adalah ketika hidup kalian nggak enak, hidup kalian ini kalian rasakan sulit, tapi kalian bisa melewatinya. Itulah yang dinamakan lebih dari pemenang. Ya, yuk kita berdoa, kita mau discuss ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu, bahwa kehidupan itu tidak selalu mulus Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan, firman-Mu ini yang menguatkan kami. Kami belajar dari Yusuf dan Paulus. Mereka semua bisa melewatinya. Maka kami pun pasti bisa Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami roh Allah yang ada di dalam diri kami. Untuk kami bisa kuat, kami bisa menang menghadapi dunia yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau masuk ke dalam diskusi. Kami mau sharing Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati diskusi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengganti kami hari ini. Kiranya kami ada sedang menyelesaikan sekolah ini hari ini, kiranya mengganti kami ya Tuhan, agar semua berjalan lancar. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami agar selalu terbebaskan dari segala masalah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Presiden kami agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Amin. Tuhan juga kita berdoa untuk gereja Tuhan supaya ekonominya maju Tuhan, juga berkati untuk teman-teman sekolah minggu Tuhan yang sempat hadir tadi dan koneksinya terputus, Tuhan berkati mereka untuk join lagi minggu depan Tuhan. Dan juga berkati teman-teman kita yang sakit Tuhan, pulihkan Tuhan kesehatannya Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan, tolong agar COVID-19 bisa cepat menghilangkan. Dokter, suster bisa merawat pasien dan agar vaksin bisa merata. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersama-sama berkumpul, berdiskusi Tuhan, saling sharing, menguatkan iman kami. Sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang hari ini nggak dapat hadir, biar Engkau yang jaga selalu mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan saat ini Tuhan, mau memberkati setiap anak-anak yang ada di sini Tuhan, mau berdoa untuk Vincent, untuk Nicholas, untuk Sydney, Carlson, Jesselyn Tuhan, dan juga anak-anak yang lain. Mau percaya mereka adalah anak-anak yang luar biasa, Engkau akan pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam setiap apapun yang mereka perkatakan, berbuat Tuhan, biar mereka boleh selalu jadi berkat, jadi saksi-Mu Tuhan, di keluarga mereka, di sekolah mereka, dan dimanapun. Dan juga untuk keluarga mereka, mau percaya damai sejahtera sukacita kerukunan ada pada keluarga mereka. Engkau yang cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan, dan juga hikmat-Mu turun lebih lagi pada mereka dalam studi mereka. Mereka boleh mengerti setiap ajaran diberikan dengan baik Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan bagian mereka, mengerjakan ulangan mereka dengan jujur, dengan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya mereka mempunyai masa depan yang sungguh luar biasa bersama dengan Engkau, dan biarlah mereka juga boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang nanti mereka hadapi, biar mereka boleh selalu ingat dan percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Let's go. When you ask, He cares.